Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Pak Wo Ahmad. Semoga di Jumat berkah ini kita senantiasa selalu diberikan rahmat, hidayah, serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di Jumat berkah ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita baik dunia maupun di akhirat. Dan semoga hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, dari tauladan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sahabat, pengikutnya sampai akhir zaman. Nah, Pak Ahmad hari ini ingin memberikan edukasi kepada teman-teman dimanapun berada. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua alam, nyata dan gaib, jin dan manusia. Kita wajib mempercayainya karena dalam rukun iman. Menyingkapin beredarnya konten-konten yang begitu viral, saya mengedukasi kepada teman-teman dimanapun berada, sahabat-sahabat Pak Ahmad, sahabat-sahabat channel YouTube Pak Ahmad, selalu hati-hati. Masalah oknum A yang katanya pakai trik, itu sekecil apapun dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik di hadapan Allah. Dan kalau saran saya, yang merubah nasib manusia itu Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Manusia hanya bisa memberikan saran, masukan agar tidak dilakukan lagi. Selebihnya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Untuk saudaraku si B, saya mengapresiasi perjuangan saudara. Saya sangat mendukung sekali karena agar tidak ada pembodohan lagi. Tetapi alangkah eloknya, alangkah baiknya kita sesama muslim harus saling menutupin aib saudara muslim kita. Bukankah itu perintah? Kalau kita ingin mengedukasi, ingin membongkar suatu katanya itu perdukunan, saya nggak ngerti, saya orang awam, nggak paham. Kalau bisa jangan disebutkan Fulan bin Fulan. Kalaupun kita mau menyebutkan Fulan bin Fulan, lebih baik kita tabayun, temui langsung, kita kasih masukan, kita kasih arahan yang terbaik. Kalaupun dia tidak mau ataupun tidak berubah, itu hak prerogatif dia. Kita sebagai manusia, sesama saudara muslim, hanya ingin mengingatkan saja. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan merubah dan memberikan hidayahnya kepada diri kita masing-masing. Saya mendukung, benar-benar mendukung, apresiasi saudara-saudara. Ajak umat-umat, ajak saudara-saudara kita bahwa seperti ini bohong. Jangan percaya, tapi tidak menyebutkan suatu oknum, bla 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 bla. Kalau kita tidak setuju dengan orang, temui, kita duduk baik-baik, tabayun. Bagus, saya sangat mendukung sekali apa yang disampaikan bahwa ini adalah pembodohan. Benar, saya sangat setuju. Karena ada oknum-oknum seperti itu, imbasnya ke oknum-oknum lainnya, saudara-saudara lain. Ilmu gaib itu, sihir itu sudah ada dari zaman Nabi. Dari zaman Nabi Musa sudah ada. Dari zaman Nabi Muhammad SAW itu ada. Bekasi Allah yang memberikan syafaat kepada kita sekelas Nabi, itu pun kena santet. Tapi Nabi Muhammad dengan senyuman dia mendoakan
memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah kepada orang yang menyantetnya, tapi tidak untuk menjatuhkannya dan tidak untuk menzoliminya. Karena yang merubah manusia itu Allah, yang memberikan hidayah itu Allah. Kita sebagai manusia hanya menyampaikan. Saya sangat mendukung sekali edukasi saudara saya yang membongkar trik-trik. Saya sangat mendukung. Teruskan perjuangan saudaraku. Tapi tidak untuk menyebutkan oknum A, B, C, D, Z. Itu urusan dia, tanggung jawab dia sendiri sama Allah. Kalau kita bohong, ngasih makan uang subat, hasil bohong pada keluarga, anak istri, maka dia sendiri yang akan bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebagai manusia yang mempunyai kelebihan, hanya ingin memberikan edukasi kepada dia, langsung tabayun temuin tanpa harus menyebutkan nama oknum A, B, C sampai Z. Karena itu perintah Allah. Tutupi aib saudaramu, jangan pernah dibongkar, diberitahukan kepada siapa-siapa. Kalau halnya seperti itu, sama aja kita menutup periuk rezeki orang. Jadi lebih baik kita memberikan edukasi dengan kelebihan kita, sampaikan kepada umat dimanapun berada bahwa hal seperti ini adalah pembodohan, penipuan, kayak gitu. Beri kasih contoh tutorial bahwa seperti ini pembodohan, penipuan, jangan percaya, tapi tidak menyebutkan oknumnya. Itu saya pribadi Pak Ahmad, itu yang ada di pikiran saya, begitu. Saya yang awam ini, masyarakat yang awam ini merasa sedih. Si Fulan A menggunakan sholawat, bagus, karena dahsyatnya ilmu sholawat. Tapi dicampur dengan hal-hal lain, itu dia sendiri nanti yang bertanggung jawab. Saya melihat di dunia YouTube, Facebook dan lain-lainnya sangat sedih, saya sangat miris. Baku hantam, saling menjatuhkan agar kita bisa naik, ada yang jatuh. Itu saya sebagai saudara muslim sedih. Ayolah kita duduk bareng tabayun. Kalau kita nggak suka dengan orang, temuin, duduk berdua tabayun tanpa dipublikasikan. Itu kalau saya awam ini yang nggak ngerti hal-hal seperti itu. Saya kalau menjadi si B yang mempunyai kelebihan, saya temuin si Fulan A, memberitahukan bahwa ini jangan kamu lakukan lagi, kalau ini adalah pembodohan umat, kalau ini adalah trik-trik kayak gini. Sampaikan, duduk berdua. Dia mau berubah atau enggak, itu urusan dia. Karena yang bisa merubah manusia itu hanya Allah. Kita sebagai manusia hanya menyampaikan aja tentang kebenaran. Kayak gitu. Nabi Muhammad pun seperti itu. Junjungan kita Nabi Muhammad menyampaikan dakwanya untuk mengajak kebaikan. Kalaupun ada yang zolim kepada dia tetap tersenyum, tidak untuk menyebutkan A, B sampai Z. Dia berdoa pada Allah untuk supaya orang-orang yang seperti ini mendapat hidayah. Kita yang mempunyai kelebihan, sampaikanlah di dunia maya atau di konten YouTube atau di Facebook bahwa seperti ini bodoh, pembodohan, penipuan, bla 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 bla. Kasih tutorialnya agar umat percaya, tapi tidak untuk menyebutkan. Saya dukung saudaraku B, teruskan tegakkan kebenaran, bongkar semuanya. Tapi pesan saya pribadi, jangan sebutkan namanya, Fulan bin Fulan, jangan. Temui, duduk bersama tabayun. Mau berubah apa enggak, itu urusan dia sama Allah. Karena pertanggungjawaban dia nanti di akhirat. Itu kalau saran dari saya sebagai masyarakat yang enggak ngerti, enggak paham hal-hal seperti itu. Kalau saya pribadi, saya sangat percaya dengan ilmu gaib. Karena kenapa?
Bukankah itu perintah? Kita harus belajar. Karena dari zaman Nabi dulu sudah ada seperti itu. Bukankah perintah belajarlah ilmu kemana aja, banyak-banyak, cari guru banyak-banyak. Jadi dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau bukan karena kita belajar, mana mungkin kita tahu hal seperti itu. Begitu. Saya mendukung, teruskan berjuang, membongkar trik-trik berkedok agama. Saya mendukung, sangat mendukung, 100% saya mendukung. Tapi pesan saya sebagai warga negara sesama muslim, tutupi aib saudaramu, jangan disebutkan fulan bin fulan. Temui, duduk bareng, tabayun. Itu kalau saya pribadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya Pak Ahmad mohon maaf. Lahir batin mohon maaf, baik yang disengaja atau tidak, baik yang diketahui atau tidak. Pak Ahmad hanya manusia biasa, tak luput dari khilaf dan kesalahan. Pak Ahmad membuat video ini hanya ingin mengajak semuanya, ayo buka mata kalian, ayo buka mata hati kalian, lihat yang benar, yang salah, jangan pernah kita ikutin. Saya juga mendukung kepada saudara saya sesama muslim, teruslah berjuang, bongkar semua kebodohan, penipuan untuk membodoh-bodohin umat, bongkar agar saudara-saudara muslim kita matanya terbuka. Tapi tolong jangan buka aib saudara muslim kita, tutupin. Jika kita tidak setuju dengan perbuatannya, temuin, tabayun, duduk berdua. Itu lebih elok. Karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib saudaranya. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tiap manusia punya kesalahan, tiap manusia punya hilapan. Kalau kita berbuat baik banyak, satu kali aja kita melakukan kesalahan, yang ada di ingatan kita kesalahan orang itu. Karena setiap manusia itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Karena itu sudah kodratnya manusia, pasti ada. Kita manusia ini tidak ada yang merasa diri kita paling benar. Manusia itu tempatnya dosa, tempatnya hilaf. Nah, dengan kejadian itu saya juga mengingatkan kepada yang lain, ayo pergunakanlah ilmu kita itu memang benar-benar untuk membantu orang di jalan Allah agar berkah, agar tidak istidrot apa yang kita kerjakan. Sekali lagi saya mohon maaf, andai kata lisan saya ada yang salah atau tutur sapa saya ada yang kurang, tolong dimaafkan. Karena saya manusia biasa, tak luput dari khilaf dan kesalahan. Saya hanya ingin memberikan edukasi supaya saudara-saudara muslim kita di luar sana paham. Buka mata kalian, buka hati kalian. Dan pesan saya terakhir, tutupi aib saudaramu, karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib hamba-hambanya. Dan mari tabayun, duduk bersama. Kalau kita tidak suka sama orang, duduk tabayun, berikan masukan, saran agar dia bisa berubah. Karena yang merubah sifat manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu memberikan doa, semoga selalu diberikan hidayah kepada orang-orang di luar sana. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Mohon maaf lahir dan batin.